harusnya ada dong statement dari federasi bahwa oke, kami akan menyeleksi striker terbaik dari timnas, dari klub-klub di liga yang kemudian bisa 1 atau 2 orang kita orbitkan sambil kami mencari pemain naturalisasi yang bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Tapi ini enggak. Solusi-solusi yang diambil cenderung kayak solusi yang tambal sulam aja. Tambal di sini, sulam yang di sana, tambal yang di sini, sulam yang di sana. Welcome back to Sesat Channel. Balik lagi sama gua Heru. Kalau gue yang ngomong biasanya ngomonginnya yang berkeringat. Contohnya main bola. Kalau udah bicara bola, gue ini nggak tahu kenapa belakangan gue sangat concern membaca, menganalisa dan menelaah tentang sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Baru-baru ini timnas U23 kita mengikuti kompetisi AFF U23 ya, atau nama lainnya ASEAN Championship lah. Kita juga tuan rumah ya, mainnya di Gelora Bung Karno. Pertandingan pertama kita lawan Brunei cukup impresif penampilan dari skuad Garuda Muda. 8 gol dilesakkan tanpa balas. Di pertandingan itu Indonesia sangat superior ya. Yang jadi sorotan salah satunya adalah man of the match-nya, yaitu striker kita Jens Raven dengan 6 golnya. Kalau gue secara pribadi sebenarnya nggak terlalu kaget dengan hasil pertandingan melawan Brunei, karena memang kalau bicara kelasnya, kalau bicara ekosistem sepak bolanya, animo sepak bolanya, kayaknya memang Brunei masih belum ada di level kita. Tapi kemudian yang menjadi sorotan adalah di pertandingan kedua, pertandingan versus Filipina. Pertandingan versus Filipina menurut gue ya, itu sangat mencerminkan identitas sepak bola kita yang sesungguhnya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Di pertandingan versus Filipina kita cuma menang 1-0, menang tipis. Dan yang harus digarisbawahi mungkin golnya cuma gol bunuh diri. Oke, whatever it is, it's a goal. Gue sepakat. Tapi gue nggak mau. Poin gue bukan di situ. Poin gue adalah kita dengan bagaimana kita sudah membangun sepak bola ini dari fondasi yang paling dasar sampai kita ada di titik kita hari ini, yang mana timnas senior kita sudah ada di posisi 118 dunia. Tapi penampilan dari tim U23, oh bang, enggak serta-merta timnas seniornya bagus, tim U23-nya bagus. Nanti gue bedah. Cuman poin gue adalah U23, U19, U17 ataupun timnas senior harusnya itu satu tarikan benang dalam hal formasi atau taktik. Karena U23 ini adalah calon penerus dari timnas senior yang hari ini. Itu seharusnya. Cuman yang gue lihat adalah pemain kita di timnas U23 di pertandingan melawan Vietnam, walaupun memang kita unggul di segala lini, unggul di peluang, unggul di penguasaan bola, di creative change, terus di intercept ball, kita semuanya menang. Cuman kalau nggak ada gol yang generik ya, yang organik ya, memang gol melewati skema, menurut gue itu harus jadi catatan bagi PSSI. Tidak boleh kemudian yang penting menang. Itu bukan logikanya pelatih, itu adalah logika supporter. Logika pelatih adalah mencari mana titik terlemah dalam skuad dan diperbaiki di pertandingan berikutnya. Itu juga yang menjadi poin gua. Oke, kita tutup buku kita di pertandingan versus Filipina, kita menang 1-0. Tapi di pertandingan ketiga melawan rival abadi kita di Southeast Asia deh, Malaysia. Melawan Harimau Malaya, kita cuman bisa seri, imbang 0-0 dengan 67% penguasaan bola. Tanpa ada peluang yang berarti ya, quote on quote ya. Tidak ada peluang yang 99% harusnya jadi gol, lalu ada kecerobohan 1-2 pemain yang gagal memaksimalkan peluang. Enggak. Benar-benar enggak ada chance yang serius
dari gaya main juga. Dan yang gue agak sedikit bagi gue adalah belum melihat ada perkembangan dari permainan timnas U23 khususnya dalam konteks ini adalah masih menggunakan cara-cara Arhan term, lemparan jarak jauh, yang mana itu yang menjadi gol bunuh diri yang mengakibatkan gol bunuh diri di laga versus Filipina. Di laga versus Malaysia juga masih menggunakan lemparan jarak jauh. Bagi gue itu taktik betul, tapi taktik itu tuh seolah-olah sekarang menjadi senjata pamungkas. Nggak punya arahan, timnas U23 kita punya Robbie Darwis yang melakukan lemparan yang lumayan jauh gitu ya. Cuman kan itu kalau boleh gue asosiasikan itu adalah taktikal begitu adalah taktikal tim mediocre. Tim yang memang tidak punya skema baku atau tidak bisa menjalankan skema permainannya. Akhirnya ada dua poin itu yang bisa kita simpulkan dari pertandingan itu. Makanya kemudian pertandingan 0-0 harusnya ini bisa jadi tamparan bagi PSSI. Oke, squad dari Gerald Van den Berg ini memang rata-rata diisi oleh pemain bukan diaspora ataupun naturalisasi. Kalau gue salah tolong dikoreksi, kayaknya Jens Raven deh yang naturalisasi. Sisanya adalah di sana ada Kadek Arel, ada Arkan Fikri, Hoki Caraka, dan banyak lagi pemain-pemain yang sudah menjadi pemain profesional di Liga 1. Nah, ini yang menarik kemudian. Kalau kita bercermin dari permainan tim U23 kita, lantas kita tarik ke spektrum yang lebih luas adalah tim U23 kita sekarang lah yang akan melanjutkan, yang bakal menjadi pengganti dari pemain-pemain senior yang ada di timnas senior. Kalau kemudian memang federasi kita, PSSI, memang ingin adanya regenerasi secara organik dan memang berangkat dari bawah, bottom to up, yaitu dengan pembinaan usia dini yang baik, lalu memberikan jam terbang yang baik, lantas kemudian ada seleksi natural, seleksi alami, sehingga ada 1, 2, atau 3, atau mungkin 5 orang yang akan memenangkan skuad di skuad utama timnas senior. Tapi kan yang menjadi anomali kemudian adalah kayaknya ini nggak berjalan beriringan. Kalau boleh dibilang ini nggak satu tarikan benang. Oke, timnas U23 kita tarik ke timnas senior hari ini. Timnas senior di round 4 itu bakal berada satu grup dengan Irak dan Arab Saudi. Irak dan Arab Saudi notabene-nya peringkatnya di atas kita. Memang track record kita lawan Arab Saudi di fase grup di round 3 lumayan bagus. 1 imbang dan 1 kali kemenangan. Tapi di satu sisi Irak, kita punya catatan yang kurang baik dengan Irak. Otomatis kalau kita boleh simpulkan bahwa round 4 nanti ini kita nggak boleh main-main. Kita harus serius kalau memang mau menatap Piala Dunia. Tapi belum apa-apa, round 4 belum berjalan, kita sudah kehilangan striker terbaik kita sejauh ini, yaitu Ole Romeni yang cedera di perhelatan Piala Presiden kemarin. Ini yang kemudian menjadi catatan gua. Lalu nggak lama setelah itu ada konferensi pers dari Pak Erick Thohir tentang bahwa bakal ada 2 orang lagi penyerang yang akan dinaturalisasi tapi masih dirahasiakan identitasnya. Nah, gua mau lagi-lagi gua melihat, oke, memang kita punya target jangka pendek, yaitu Piala Dunia 2026. Tapi kemudian ini adalah kegagalan dari PSSI dalam membina usia dini yang kemudian mampu menghasilkan striker-striker yang mampu bersaing di level paling atas, minimal di kawasan Asia yang menjadi domain kita. Dengan gampang ya Pak Erick bilang kita akan menghadirkan 2 striker naturalisasi lagi. Dan yang menjadi agak sedikit janggal di gue adalah kemudian itu diglorifikasi oleh para pendukung-pendukungnya Erick Thohir. Harusnya kan nggak di situ poinnya. Harusnya kita lihat bahwa ketika kemudian ada satu posisi penyerang, ya sudahlah, sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur, Oleh sudah cedera 3-4 bulan.
harusnya ada dong statement dari federasi bahwa oke, kami akan menyeleksi striker terbaik dari timnas, dari klub-klub di liga yang kemudian bisa 1 atau 2 orang kita orbitkan sambil kami mencari pemain naturalisasi yang bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Tapi ini enggak cukup dengan naturalisasi. Itu yang menjadi poin gua, bahwa naturalisasi ini adalah jalan pintas betul, tapi secara kerangkanya harusnya mulai diperbaiki. Lalu kalau bicara cetak biru, blueprint dari sepak bola Indonesia. Oh, memang ada 2023 digadang-gadangkan bahwa Indonesia mendunia. Indonesia mendunia. Jepang itu punya 100 years of soccer. Bahwa dia punya cetak biru 100 tahun sepak bolanya dia. Begitupun negara-negara dengan ekosistem sepak bola yang besar dan berkembang. Entah itu dari segi industrinya, entah itu dari segi developmentnya. Tapi kita enggak. Solusi-solusi yang diambil cenderung kayak solusi yang tambal sulam aja. Tambal di sini, sulam yang di sana. Tambal yang di sini, sulam yang di sana. Yang kemudian tidak memberikan perbaikan yang konstruktif terhadap sepak bola kita. Nah, itu juga harus menjadi poin yang kemudian difikirkan oleh federasi. Yang kemudian bisa dengan pola yang lebih blueprint yang jelas, itu kemudian turunan-turunannya akan memperbaiki semua lini yang sejauh ini menurut gue kurang maksimal. Seperti Liga. Lalu yang gue garis bawahi satu lagi adalah Piala atau Copa. Dulu kita punya Copa Indonesia. Ini yang menurut gue entah ini difikirkan atau tidak difikirkan atau nggak dieksekusi, gue nggak ngerti. Tapi Copa Indonesia ini lebih dari sekedar kompetisi biasa kalau menurut gue. Karena Copa ini layaknya Piala FA di Inggris ya. Kayak Piala FA di Inggris itu klub championship, divisi 3, divisi 4 itu ikut semuanya. Even sampai pemain Sunday League player. Jadi dengan adanya Copa itu akhirnya memberikan jam terbang yang lebih besar bagi pemain-pemain di Liga 2, Liga 3. Pemain-pemain itu bisa mampu di saat-saat tertentu bisa merasakan atmosfer bertanding di level tertinggi sepak bola Indonesia. Kemudian itu memberikan jam terbang juga. Nah itu dengan adanya Copa ini menurut gue itu bisa menghidupkan ekosistem sepak bola kita. Developmentnya itu berjalan. Ketika misalnya klub-klub papan atas bersaing di liga, lalu ketika ada pertandingan di Copa yang notabene lawannya adalah mungkin kelasnya agak jauh di bawah mereka, mereka akan menurunkan pemain muda mereka, akan ada jam terbang di situ. Itu dari segi sepak bolanya, dari segi industrinya nggak usah ditanya. Makin banyak pertandingan, UMKM hidup, semuanya hidup, lalu kemudian ada laga home dan away yang kemudian bisa menghidupkan roda perekonomian kita. Nah itu menurut gue terakhir kali kalau gue nggak salah 2018 adanya Copa itu. Nah tolong Pak Erik dan semua jajaran-jajaran PSSI tolonglah dipikirkan itu. Harus ada dong kompetisi selain liga di kompetisi domestik kita. Jangan cuman mengandalkan liga yang nggak seberapa itu juga menurut gue. Lalu untuk persoalan supporter away, lagi-lagi gue selalu mention di setiap video yang gue take, setiap video yang menyangkut tentang sepak bola kita, gue ngerasa kayaknya ada urgensi untuk kembali menghidupkan laga away, yaitu laga away dengan penonton ya. Oh, gini belum siap dengan keamanan segala macam, itu bukan urusan kita, itu urusan Bapak, itu urusan federasi, itu urusan pihak yang terkait, pihak keamanan dan segala macam. Nah, rakyat ini yang supporter sepak bola tahu itu cuman ya menikmati sepak bola kita sebagaimana mestinya. Karena rakyat bayar di situ. PSSI punya dana yang luar biasa 200 miliar something. Belum lagi dari sponsor dan lain-lain. Maksud gue itu harus dioptimalkan. Jangan hanya mengglorifikasi hal-hal yang kemudian memang renyah dan gampang dicerna oleh publik seperti naturalisasi dan semacamnya. Lalu sedikit gue mention tentang Piala Presiden. Piala Presiden yang memakan korban ya dalam tanda petik ya oleh Romeni. Walaupun gue nggak tahu ya apa alat ukurnya atau apa faktor pendukungnya sehingga yang ada Oxford United dan Port FC di situ. Entah mungkin Oxford United adalah klub milik Pak Erik atau gue nggak tahu. Tapi yang sudah biarlah sudah. Ole sudah cedera di situ. Format kompetisi yang menurut gue sekedar seremonial lah itu ya. Turnamen pramusim yang nggak ada esensinya juga.
kalau memang mau dibikin format pramusim ya harus dibikinlah regulasinya, minimal ada 5 pemain U23 di situ. Ada 5 pemain, kalau di Inggris ada istilahnya home ground player di situ. Dibikinlah biar kemudian memberikan panggung yang besar bagi development usia dini, usia muda. Tapi kan ini enggak, malah memakan korban. Malah yang dibesar-besarkan di media adalah hadiahnya lebih besar dibandingkan juara Liga 1. Jadi hal-hal yang bentuknya ini seremonial dikurang-kurangin lah, lebih ke hal yang substantif aja, perbaikan liga, perbaikan development development dari pemain-pemain muda kita. Bagaimana kemudian menjadikan naturalisasi itu hanya sebagai jalan pintas, bukan proyeksi jangka panjang. Proyeksi jangka panjang kita adalah menancapkan akar-akar permainan yang memang bisa dicerna oleh seluruh pemain yang dipanggil ke timnas kita. Itu PR besarnya. Jadi kalau gue boleh konklusikan adalah yang pertama, PSSI harus buat cetak biru sepak bola kita, dan bukan cuma dibuat tapi dilaksanakan, biar kemudian harapan besar yang ditaruh oleh supporter sepak bola Indonesia itu bisa diejawantahkan dengan prestasi oleh PSSI. Lalu yang kedua adalah aktifkanlah kembalilah Copa Indonesia, whatever lah apapun namanya. Yang penting itu bisa kemudian memberikan jam terbang yang lebih besar, bukan hanya ke pemain Liga 1, ada juga pemain Liga 2, Liga 3 dan sebagainya. Lalu kemudian dengan adanya Copa juga bakal menyajikan sajian yang menurut gua sangat menarik. Biasanya di perhelatan Copa itu ada istilahnya giant killer. Klub Liga 3 bisa ngalahin klub Liga 1 dan lain-lain. Itu kan juga dari segi industrinya juga bagus. Lalu poin yang ketiga adalah jadikan naturalisasi itu sebagai pelengkap aja. Gua bukan orang yang anti naturalisasi. Gue juga pengen timnas kita masuk Piala Dunia. Tapi jauh lebih besar dari itu keinginan gue adalah sepak bola kita ini memang sudah terstruktur dari dasarnya. Rootsnya kuat, akarnya kuat. Jadi kalau akarnya kuat, mau pemain silih berganti itu nggak ada masalah. Karena termnya sudah jelas, akarnya sudah jelas. Lalu yang keempat adalah tolong dievaluasi kompetisi ini secara holistik. Enggak parsial, enggak ditambal sebelah sini, yang sebelah sininya bolong, ditambal sebelah sininya bolong. Maksud gue kayak ada liga harusnya schedule liga ini sudah harus sama dengan schedule FIFA. Hal-hal seperti itu tuh udah nggak boleh terulang lagi. Jangan sampai ada pemain dipanggil sama timnas cuman nggak dikasih sama klub. Itu kan yang biasanya terjadi di itu adalah fenomena di sepak bola kita. Jadi menurut gua evaluasi seperti ini yang harus dilakukan oleh Pak Erik dan federasi. Biar kemudian nggak cuma menampilkan hal-hal eksentrik di media, tapi secara esensinya kosong. Itu dari gua. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Ciao.